Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhyi Muhammad Mursyid Tamam. Nah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan hasil pengamatan saya pada praktikum morfologi tumbuhan terkait bagian-bagian tanaman yang meliputi akar, batang, dan daun. Nah, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada bagian tanaman, yaitu akar. Nah, nanti hasil pengamatan saya akan sampaikan secara lisan. Nah, sedangkan untuk dokumentasinya nanti akan muncul di layar ini. Nah, lanjut saja. Tanaman-tanaman yang saya amati akarnya pada praktikum kali ini seperti yang telah tertera pada buku praktikum morfologi tumbuhan. Di sini ada wortel, kratok, mangga, padi, sirih, dan vanili. Nah, dalam praktikum ini saya mendapati beberapa halangan untuk menemukan beberapa tanaman yang sudah tertera di sini, yaitu pada tanaman kratok dan tanaman vanili. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan ini tidaklah lengkap untuk hasil pengamatannya pada bagian akar tanaman. Nah, yang pertama yaitu pengamatan saya pada tanaman wortel. Nah, bagian-bagian akarnya antara lain terdapat batang akar, serabut akar, dan ujung akar. Nah, sedangkan untuk sistem perakarannya merupakan sistem akar tunggang. Nah, bentuk akarnya sendiri seperti tombak, dan fungsi khususnya pada akar tanaman wortel ini sebagai penimbun makanan. Berikutnya adalah akar pohon mangga atau Mangifera indica L. Nah, untuk bagian-bagian akarnya terdiri dari pangkal akar, batang akar, ujung akar, dan cabang-cabang akar. Nah, sistem perakaran pada tanaman pohon mangga ini yaitu akar tunggang. Nah, untuk bentuk akarnya sendiri akar tunggang yang bercabang. Sedangkan fungsinya untuk menunjang batang agar dia tidak roboh dan tetap kokoh pada tanaman mangga. Selanjutnya yaitu tanaman padi Oryza sativa L. Bagian-bagian akarnya terdiri dari pangkal akar, serabut akar, cabang-cabang akar. Nah, untuk sistem perakarannya sendiri adalah akar serabut, dan bentuk akarnya berupa serabut kecil layaknya benang yang kecil-kecil seperti itu. Nah, fungsi khususnya pada fungsi khusus akar pada tanaman padi untuk mengambil air dan mineral dari tanah. Berikutnya adalah tanaman sirih atau Piper beetle L. Piper beetle L. Nah, bagian-bagian akarnya terdiri dari pangkal akar, serabut akar, dan ujung akar. Nah, untuk sistem perakarannya sendiri yaitu sistem serabut. Nah, bentuk akarnya yaitu akar serabut yang besar-besar dan fungsinya sebagai pelekat untuk merambat di tempat tumbuhnya si sirih ini. Nah, berikutnya yaitu hasil pengamatan saya pada bagian tanaman yaitu batang. Nah, tanaman-tanamannya sendiri meliputi sawi, bayam, batang mangga, padi, dan teki. Nah, alhamdulillah pada pengamatan batang ini saya mampu menemukan semuanya sehingga saya dapat menyampaikannya secara keseluruhan. Nah, untuk yang pertama yaitu pada tanaman sawi atau Brassica junicea L. Nah, jenis batangnya yaitu batang Planta acaulis. Bentuk batangnya sendiri pendek, hampir tidak berbeda jauh dengan daunnya. Maksudnya di sini antara batang dengan daun pada tanaman sawi ini yang saya amati itu hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena seperti yang kita ketahui, sawi sendiri kita juga memakan daunnya dan juga batangnya.
Jadi perbedaannya tidak terlalu begitu kelihatan. Nah, sedangkan untuk permukaan batangnya sendiri pada tanaman sawi yaitu PP. Berikutnya adalah tanaman bayam atau bahasa latinnya Amaranthus spinosus L. Jenis batangnya adalah herbaceous. Bentuk batangnya yaitu lunak, sedangkan permukaan batangnya melingkar. Nah, berikutnya adalah mangga atau Mangifera indica L. Jenis batangnya adalah lignosus serta bentuk batangnya yaitu batang yang berkayu dan permukaan batangnya melingkar. Nah, untuk batang padi sendiri atau bahasa latinnya Oryza sativa L, jenis batangnya adalah kalmus, bentuk batangnya berongga, sehingga saat kita menekan pada batang padi itu dia akan kropos. Kita tekan itu akan hancur. Nah, sedangkan permukaan batangnya sendiri adalah bulat. Dan yang terakhir adalah pada tanaman teki atau rumput teki, bahasa latinnya adalah Cyperaceae. Nah, bentuk batangnya adalah jenis batangnya adalah kalamus, sedangkan bentuk batangnya adalah beruas, sehingga batang pada rumput teki ini ada sedikit ruas-ruas, yang mana setiap ruas itu akan tumbuh dedaunan. Berikutnya adalah hasil pengamatan saya pada daun. Nah, daun-daun yang diamati pada tugas saya kali ini yaitu ada daun bambu, daun tebu, daun pisang, daun jarak, daun widelia, daun mangga, dan daun keladi. Namun pada praktikum ini saya memiliki beberapa kendala sehingga saya tidak menjumpai beberapa dedaunan yang diantaranya adalah widelia dan keladi, sehingga mohon maaf apabila saya tidak bisa menyampaikannya atau menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, langsung saja hasil pengamatannya pada daun. Untuk pertama yaitu daun bambu atau bahasa latinnya adalah Bambusa sp. Bangun daunnya dia berbentuk linearis, serta ujung daunnya dia itu berbentuk acuminatus. Sedangkan pangkal daunnya itu obsutus, terus tepi daunnya yaitu integer, dan daging daunnya itu papiraceus atau seperti kertas. Sedangkan permukaan daun atas dan bawah itu filosus, dan warna daun pada tanaman bambu itu adalah hijau yang saya amati. Nah, berikutnya adalah daun tebu atau yang bahasa latinnya biasa kita kenal sebagai Saccharum officinarum I. Nah, bentuk bangun daunnya yaitu ligulatus atau bangun pita, sedangkan ujung daunnya itu adalah acuminatus atau meruncing. Selanjutnya untuk pangkal daunnya yaitu obtusus, sedangkan tepi daunnya itu adalah integer, dan daging daunnya dia papiraceus seperti daging daun pada daun bambu, seperti kertas. Selanjutnya permukaan daun atas dan bawahnya itu adalah hispidus, dan warna daun pada tanaman tebu yaitu hijau. Berikutnya adalah daun pisang atau Musa paradisiaca L. Bangun daunnya adalah oblungus atau memanjang, sedangkan ujung daunnya adalah rotundatus atau dia membulat ujungnya. Untuk pangkal daunnya sendiri adalah obtusus, terus tepi daunnya adalah integer, dan daging daunnya adalah carnos. Terus permukaan daun atas dan bawahnya dia adalah gulatus, dan warna daun pada daun pisang adalah hijau. Berikutnya adalah daun jarak atau Ricinus communis L. Dia memiliki bentuk bangun daun yang berupa sinuatus atau segitiga yang terbalik, daun jarak. Terus berikutnya adalah ujung daunnya dia itu meruncing atau acuminatus, sedangkan untuk pangkal daunnya sendiri dia adalah terbelah atau retusus. Terus tepi daunnya adalah lobatus, dan daging daunnya adalah carnos, sedangkan
Untuk permukaan daun atas dan bawah dia adalah lais, laeis. Nah, sedangkan untuk warna daun sendiri pada tanaman jarak dia adalah hijau. Nah, yang terakhir adalah tanaman daun pada tanaman mangga. Nah, atau Mangifera indica L atau indica L, iya benar L. Nah, untuk bangun daunnya sendiri dia adalah spatulatus. Terus untuk ujung daunnya sendiri dia adalah acuminatus. Untuk pangkal daunnya dia berbentuk obtusus, sedangkan untuk tepi daunnya dia berupa integer. Sedangkan untuk daging daunnya dia adalah karnos, dan permukaan daun atas dan bawah pada daun mangga yaitu glaber, dan warna daun mangga sendiri adalah hijau. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata-kata yang saya pilih dalam penyampaian kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila tugas ini belum mampu saya selesaikan secara maksimal, juga mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri hasil pengamatan praktikum saya pada morfologi tumbuhan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.